Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertemu Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Sydney Football, Kamis, 20 Maret 2025. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut satu angka dari Australia yang menempati posisi kedua dengan 7 poin. Jika berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda berpeluang menggeser Australia dan naik ke posisi 2 klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong memiliki modal positif jelang laga ini. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada 19 November 2024. Sementara itu, Australia justru kehilangan poin setelah ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Meski demikian, secara sejarah, Indonesia masih memiliki catatan buruk saat berhadapan dengan Australia. Dari total 20 pertemuan terakhir, Indonesia hanya mampu mencatat 1 kemenangan, 4 kali imbang, dan 15 kekalahan. Kemenangan tunggal Indonesia atas Australia terjadi pada 30 Agustus 1981 dengan skor 1-0. Namun, kemenangan tersebut terjadi saat Indonesia bermain di kandang sendiri. Saat bertandang ke Australia, skuad Garuda belum pernah mencatat kemenangan. Pada pertemuan terakhir kedua tim pada 10 September 2024, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Hasil tersebut tentu bisa menjadi motivasi bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk tampil lebih baik di laga nanti. Shin Tae-yong diyakini akan menyiapkan strategi terbaik guna menghadapi permainan agresif yang kerap diperagakan oleh Socheros. Sementara itu, para pemain Indonesia juga harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan. Bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, mengalami hasil buruk menjelang laga penting melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan terakhirnya bersama FC Twente di Liga Belanda, Hilgers harus menelan kekalahan telak 2-6 dari Feyenoord Rotterdam pada Minggu, 16 Maret 2025. Dalam laga yang digelar di markas Twente, tim berjuluk The Tukers itu tak berdaya menghadapi permainan agresif Feyenoord. Maes Hilgers turun sebagai starter dan bermain selama 81 menit, namun tak mampu membantu timnya menghindari kekalahan besar. Secara statistik, Hilgers tetap mencatat sejumlah kontribusi defensif. Ia melakukan 5 sapuan, 1 intercept, serta 3 tackle sukses. Dari 7 duel yang dijalaninya, ia memenangkan 4 diantaranya. Namun, dalam duel udara, Hilgers hanya mampu menang 1 kali dari 2 percobaan. Selain itu, ia juga kehilangan penguasaan bola sebanyak 10 kali dan melakukan 3 pelanggaran, yang berujung pada kartu kuning. Dari aspek distribusi bola, Hilgers mencatat 69 sentuhan dan sukses melakukan 47 operan dari 57 percobaan dengan tingkat akurasi mencapai 82%. Ia juga mencoba melakukan 11 operan jauh, namun hanya 3 yang berhasil tepat sasaran. Secara keseluruhan, performanya di laga ini mendapat rating 6,1, yang menunjukkan bahwa ia belum tampil maksimal. Kekalahan telak ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Maes Hilgers, yang kini harus segera bangkit dan fokus pada pertandingan bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini dijadwalkan segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Allianz Stadium, Sydney. Setelah itu, Indonesia akan kembali berlaga menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga penting yang sudah di depan mata, pelatih Shin Tae-yong tentu berharap Hilgers bisa segera melupakan hasil buruk bersama Twente dan tampil maksimal demi membawa timnas Indonesia meraih hasil positif di ajang kualifikasi. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari berselang. Laga ini menjadi krusial bagi timnas Indonesia yang kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke putaran final turnamen sepak bola terbesar di dunia. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos secara otomatis, asalkan mampu finish di posisi 2 besar grup C. Jepang hampir dipastikan tidak tergeser dari puncak klasemen dengan koleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Dengan demikian, posisi runner-up menjadi target utama bagi skuad Garuda agar bisa langsung melaju ke putaran final. Jika gagal, Indonesia masih memiliki kesempatan melalui putaran keempat, dengan syarat finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin dari 6 laga.
Koleksi angka ini sejatinya sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, tetapi skuad Garuda lebih unggul dalam selisih gol. Sementara itu, Australia yang berada di peringkat kedua hanya unggul 1 poin dari Indonesia, sehingga masih sangat mungkin dikejar. Kemenangan atas Australia akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk naik ke peringkat kedua, asalkan beberapa syarat lainnya terpenuhi. Arab Saudi dan Cina diharapkan bermain imbang saat bertemu pada 21 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jika Arab Saudi menang, selisih gol mereka tidak boleh melebihi Indonesia agar posisi Garuda tetap aman. Selain itu, Jepang diharapkan dapat mengalahkan Bahrain untuk mengurangi pesaing dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, jika Indonesia gagal mengalahkan Australia, peluang untuk lolos otomatis akan semakin sulit. Tanpa tambahan poin, Indonesia bisa tetap berada di posisi ketiga atau bahkan turun jika Arab Saudi, Cina, atau Bahrain meraih kemenangan. Situasi ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan tengah grup C. Dengan 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni, laga melawan Australia menjadi ujian krusial bagi timnas Indonesia. Hasil di laga ini akan sangat menentukan langkah Garuda ke depan, apakah bisa terus bersaing untuk lolos otomatis atau harus melalui jalur yang lebih berat di putaran keempat. Skuad Garuda tentu akan berusaha memberikan yang terbaik demi menjaga asa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. Bahkan, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut menyoroti persaingan sengit yang terjadi di grup yang dihuni oleh timnas Indonesia. Hingga saat ini, ke-6 tim yang tergabung dalam grup C masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara, Jepang masih kokoh di puncak dengan raihan 16 poin dan hampir pasti mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Di posisi ketiga, timnas Indonesia memiliki 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, keunggulan selisih gol membuat skuad Garuda menempati peringkat yang lebih baik. Situasi ini membuat persaingan di grup C semakin menarik. 6 tim masih memiliki peluang besar untuk lolos, baik secara otomatis dengan menempati 2 peringkat teratas, maupun melalui jalur playoff jika finish di posisi 3 atau 4. FIFA pun tak ketinggalan mengomentari ketatnya persaingan ini dengan menuliskan dalam akun resminya, Grup C ketat. Pertarungan di Grup C akan kembali berlangsung pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga yang sangat krusial. Di pertandingan lain, Jepang akan berhadapan dengan Bahrain, sementara Arab Saudi akan melawan Cina. Kemudian, pada matchday ke-8, timnas Indonesia akan menantang Bahrain, sedangkan Jepang bertemu Arab Saudi dan Australia menghadapi Cina. Hasil dari 2 pertandingan ini akan sangat menentukan nasib setiap tim dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan format kualifikasi yang mengizinkan 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia, serta peringkat ketiga dan keempat harus melewati babak keempat, semua tim masih memiliki kesempatan besar. Timnas Indonesia pun berambisi untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Egy Maulana Fikri resmi dicoret dari skuad Garuda akibat cedera yang dialaminya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025. Awalnya, Egy termasuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namun, akibat cedera yang belum pulih, ia terpaksa dicoret dari skuad. Dengan demikian, timnas Indonesia kini hanya membawa 29 pemain untuk menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Absennya Egy menjadi pukulan bagi skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan performa gemilang bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025, dengan catatan 11 gol dari 24 pertandingan. Namun, ia mengalami cedera yang membuatnya absen dalam 2 laga terakhir Dewa United melawan Semen Padang dan Borneo FC. Bahkan, dalam pertandingan terakhirnya melawan Persik Kediri, Egy hanya bermain selama 58 menit sebelum digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih Dewa United, Jan Olderekering, sebelumnya sempat mempertanyakan pemanggilan Egy ke timnas Indonesia karena kondisi kebugarannya yang belum 100%. Kini, dengan kepastian absennya sang pemain, timnas Indonesia harus mencari solusi terbaik untuk mengisi kekosongan di lini serang. Di tengah absennya Egy, kabar baik datang dari 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James.
Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi mereka telah rampung, dan mereka telah mendapatkan persetujuan dari AFC serta FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia.